Senang bisa kembali jumpa dengan sahabat air hidup semua pada hari ini melalui program bimbingan iman jemaat. Dalam episode yang ke-12 ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-2. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman tersebut, terlebih dahulu kita berdoa. Sabdamu ajaib, sabdamu suci, memberikan pengetahuan dan hikmat bagi kami dalam menjalani hidup ini. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti sabda Tuhan yang kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikian bunyi sabda Tuhan. Para sahabat yang berbahagia, berdasarkan pembacaan Alkitab hari ini, saya mengajak kita untuk memikirkan satu pokok pikiran yang terkandung pada ayat yang kedua dari Yohanes pasal 15 tadi yang sudah kita baca, yaitu ketika Tuhan Yesus berkata kepada jemaat gereja Kristen purba bahwa kehidupan mereka harus menghasilkan banyak buah, dan syarat untuk itu mereka harus dipotong, dibersihkan, supaya bagian-bagian kehidupan yang menghambat produktivitas, yang menghambat kesanggupan untuk berbuah, atau yang tidak punya potensi untuk menghasilkan buah, itu harus segera mengalami pembersihan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini merupakan sebuah perintah aktif yang mewajibkan semua murid-muridnya, mewajibkan semua orang Kristen, mulai dari Kristen mula-mula sampai kita yang hidup pada abad 21 ini, untuk masuk di dalam satu proses pembentukan kehidupan iman dan proses pembentukan nilai hidup rohani. Nah, hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena untuk menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini, maka hal ini adalah sesuatu yang perlu kita jalani. Dan menurut saya, pembentukan kehidupan rohani itu adalah satu isu kunci atau satu tema yang memang kita harus sungguh-sungguh menggumulinya. Kita perlu mengertinya, memahaminya dengan tepat, karena hal ini di kemudian hari akan memperlihatkan kualitas dan kuantitas iman kita yang berkontribusi bagi kehidupan yang berbuah itu, yang kemudian mendatangkan hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak semua sahabat untuk kita memikirkan isu kunci ini, meskipun dalam waktu yang terbatas. Nah, Pendeta Nusreimas dalam sebuah khotbahnya pernah mengatakan satu kalimat yang menarik, dan saya kira patut juga untuk kita memperhatikan. Nah, beliau mengatakan bahwa hidup ini hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Tidak pandang hidup kita sebaik apa, seburuk apa, sekaya seperti apa, sepintar seperti apa, punya kedudukan atau tidak, miskin dan lain sebagainya. Namun kalau Tuhan tidak pakai hidup kita ini, maka hidup kita itu tidak punya nilai apa-apa. Nah, dalam buku Katekisasi Kecil Westminster, itu buku yang digunakan dalam pengajaran iman Kristen yang diperuntukkan kepada calon sidi baru anggota gereja ataupun juga sidi baptisan. Nah, di buku tersebut, khususnya di bagian pengajaran pertama, nah di situ disebutkan bahwa tujuan utama manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Nah, inilah nilai hidup manusia, yaitu ketika hidup dipakai oleh Allah untuk
memuliakan nama Allah dalam setiap panggilan hidup kita, dalam setiap bidang kehidupan yang Dia sudah tentukan dan Dia sudah percayakan kepada kita. Nah, apapun profesi kita, panggilan kita di muka bumi ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, untuk itu kita harus dibersihkan supaya menjadi ranting-ranting yang bersih, ranting-ranting yang kemudian produktif, menjadi bejana yang bersih. Nah, sehingga hidup kita ini tidak asal-asalan. Nah, para sahabat mungkin masih ingat ya cerita mengenai mujizat pertama yang dibuat Tuhan Yesus di kota Kana, mengubah air menjadi anggur. Nah, ada hal yang menarik di situ adalah bahwa air-air itu berada dalam tempayang-tempayang yang bersih. Nah, saya kira hal yang sama demikian ya. Kita harus seperti tempayang-tempayang yang bersih itu. Hidup kita harus bersih supaya dipakai oleh Tuhan, digunakan oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Nah, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam pembacaan kita hari ini, sekali lagi saya baca bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan proses pembersihan itu sudah dimulai ketika seseorang itu mengalami kelahiran kembali dan dibenarkan oleh Kristus. Dan saya kira semua sahabat telah mengalami proses ini. Ketika kita dilahirkan kembali, kita dibenarkan oleh Kristus. Nah, ingat bahwa Tuhan itu tidak sembarang memakai orang. Dia memakai orang yang betul-betul telah dibersihkannya untuk tugas-tugas yang mulia. Nah, ketika seseorang itu berjumpa dengan Kristus, maka terjadi perubahan dalam hidupnya. Yang tadi tidak punya arti menjadi berarti, yang tidak punya nilai mempunyai nilai. Nah, ambil contoh murid-murid Yesus. Sebelum mereka berjumpa dengan Yesus, mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak jelas nilai hidupnya. Ada sebagai nelayan, ada sebagai politisi, ada sebagai pemungut cukai. Nah, mereka hanya tahu bekerja seperti itu saja, tapi tujuan hidup yang utama itu ya mereka tidak paham dengan baik. Atau Maria Magdalena, seorang wanita, ya saya katakan pelacur ya, karena profesinya seperti itu. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah, punya nilai. Atau perempuan Samaria yang diceritakan dalam Yohanes pasal 4 itu. Atau juga Nikodemus, guru besar dalam agama Yahudi. Sakeus, kepala pemungut cukai. Ini banyak lagi pribadi-pribadi yang kemudian ketika berjumpa dengan Yesus itu mereka mempunyai nilai hidup, sehingga betul-betul dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada mereka, betul-betul mereka menghasilkan buah. Dan saya kira itulah yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, sahabat, air hidup yang diberkati oleh Tuhan, dari apa yang saya sudah jelaskan dari awal sampai saat ini, maka sebagai kesimpulan perenungan kita pada hari ini, berdasarkan tantangan Tuhan Yesus bagi kita supaya kita berbuah dalam hidup ini, maka kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan secara total. Tidak boleh ada bagian dalam hidup kita yang luput daripada perhatian Allah. Harus semua digunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup ini adalah panggung kemuliaan Tuhan. Dan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan itu, hidup itu harus dibentuk. Hidup itu harus dikuduskan. Dan kalau hidup itu sudah dikuduskan, maka hidup itu berkenan kepada Allah. Dan hidup yang berkenan kepada Allah pasti dipakai oleh Allah. Dan hidup yang Allah pakai, pasti hidup itu diberkati. Nah, itu yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita ini, sesuai dengan firman Tuhan yang hari ini sudah kita dengar. Jadi kehidupan Kristen yang dibentuk itu pasti akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kehidupan Kristen yang sudah dibentuk, yang sudah dikuduskan itu
akan menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan namanya. Nah, jadi kemuliaan kehidupan Kristen itu ialah bahwa melalui kehidupan dan kelakuan kita, kita bisa mendemonstrasikan, kita bisa mempertontonkan, kita bisa menyatakan kemuliaan Allah itu. Mari, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita berbuah dalam semua bidang-bidang kehidupan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tuhan memberkati semua sahabat, dan mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah hamba sampaikan. Biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Tuntunlah kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, khususnya di hari ini, dalam setiap kegiatan, usaha dan karya-karya yang kami lakukan. Semuanya bertujuan satu, hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan nama-Mu, dan lebih daripada itu juga menikmati segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.